Halo teman-teman, kenalin, aku Riana Pratiwi, kamu bisa panggil aku Ana. Jadi teman-teman, aku bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan, atau bisa jadi aku bakal nemenin kalian di beberapa bulan ke depan, tentunya dengan video yang berbeda. Karena video ini aku buat untuk tugas mata kuliah public speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Jadi, aku bakal buat video learning journal di mana aku bakal ceritain pengalaman belajar aku selama di kelas. Nah, jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Hai, selamat datang di learning journal pertama aku. Oke teman-teman, jadi di learning journal pertama ini kita akan bahas yang pastinya ya pertemuan pertama kita dong di kelas gitu. Jadi di pertemuan pertama ini kita membahas RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, RPS itu membahas apa aja sih? Jadi RPS ini ngebahas kontrak belajar ya teman-teman, kontrak belajar selama 1 semester gitu. Jadi di RPS itu ada ngebahas tentang capaian pembelajaran, ngebahas tentang materi pembelajaran atau pokok bahasan. Nah, pokok bahasan ini nanti bakal aku sebutin biar teman-teman kepo nih. Karena pokok pembahasan ini yang nantinya akan Bapak Dr. Adi Kusuma jelaskan sama di kelas, yang pastinya juga nanti bakal aku buat video gitu. Dan pasti ini materinya adalah sangat menarik loh teman-teman. Lalu di RPS ini juga ada tugas tagihan, tugas atau tagihan. Nah, tugas itu ada tugas individu, ada tugas kelompok, dan juga ada tugas akhir. Lalu RPS juga ngebahas tentang cara penilaian dosen, membahas tentang tata tertib selama di kelas, lalu membahas sumber referensi yang digunakan oleh dosen. Karena tadi aku bilang bakal sebutin materi pembelajaran atau pokok bahasan, aku bakal sebutin teman-teman. Jadi materi pembelajaran kita itu ada 13. Yang pertama, itu kita membahas definisi public speaking dan macam-macam public speaking. Yang kedua, kita membahas urgensi public speaking atau personal life, social life, dan profesional. Materi yang ketiga, kita ngebahas tentang teknik public speaking. Nah, teknik public speaking ini banyak loh teman-teman. Salah satunya itu ada otoritas, ada penjelasan, ada testimoni, ada juga analogi, ada ilustrasi, data, dan juga visual. Lalu materi yang keempat, kita akan mempraktikkan teknik public speaking. Nah, tadi setelah teori, di pertemuan keempat ini kita akan mempraktikkan teknik-teknik yang sudah kita pelajari tadi. Lalu di pertemuan kelima juga kita akan bahas persiapan bahasa verbal, bahasa non-verbal, simbolik, dan penampilan. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas praktik menyusun pesan, menyusun motivasi, atau bahasa motivasi ya, atau persuasif. Lalu di pertemuan ke-7 kita akan membahas persiapan mental, pengetahuan, dan performa public speaking. Di materi ke-8 kita akan membahas fobia speaking, atau biasanya kita tuh sebutnya demam panggung gitu ya, kayak bahasa kita ya demam panggung. Nah, itu juga bakal dibahas loh. Dan kita akan membahas juga ciri-ciri dan cara mengatasinya. Lalu di pertemuan ke-8 kita akan membahas
perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi. Di pertemuan ke-10 kita akan mempraktekkan ceramah. Di pertemuan 11 kita akan mempraktekkan motivasi. Di pertemuan terakhir atau di pertemuan ke-13 ya, kita akan membahas mengenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis ice breaking. Nah, jadi itu loh teman-teman, materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan atau selama beberapa bulan ke depan. Materinya menarik-menarik loh, jangan sampai ketinggalan nonton ya. Nah, selain membahas EPS di pertemuan pertama ini, Bapak Dr. Adi Kusuma juga menjelaskan beberapa hal tentang public speaking. Beliau bilang bahwa public speaking ini merupakan kebutuhan. Teman-teman, kenapa sih public speaking ini disebut sebagai sebuah kebutuhan? Karena yang pertama, public speaking ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan mental kita. Yang kedua, karena kebutuhan di dunia kerja atau profesional. Kebanyakan pekerjaan sekarang itu teman-teman membutuhkan komunikasi seperti itu, apalagi kita nih sebagai mahasiswa-mahasiswi bimbingan konseling Islam atau calon-calon konselor di masa depan. Pastinya kita akan berhadapan dengan klien. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa public speaking itu bukan hanya berbicara lantang, tapi bagaimana komunikan, pendengar, konseli kita bisa memahami apa yang sedang kita bicarakan. Seperti itu. Jadi public speaking itu bukan sekedar bicara gitu, tapi bagaimana pendengar kita atau komunikan kita itu bisa mengerti dengan apa yang sedang kita bicarakan. Seperti itu. Nah, dalam konseling juga public speaking itu sangat penting karena kita akan melakukan konseling di mana ada komunikasi dua arah ya, dua arah seperti itu. Kita sebagai konselor harus mempelajari public speaking dan komunikasi ini karena kita sebagai konselor harus menyampaikan materi dengan jelas kepada klien. Kita harus mengatur intonasi, ekspresi, lalu juga kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Lalu juga kita harus bisa ketika komunikasi kita sudah bagus, baik, kepercayaan klien pun akan meningkat gitu ya kepada kita, atau bisa dibilang membangun kepercayaan dengan klien. Nah, dengan begitu ketika kita komunikasi sudah lancar, klien sudah percaya kepada kita, proses konseling pun akan berjalan dengan lancar. Seperti itu teman-teman, cukup penjelasan materi dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.